Sekarang kita akan masuk ke pemaparan pemateri atau narasumber kita yang keempat, yaitu karena kita membahas mengenai data pribadi yang tentunya sangat melekat dengan teknologi. Dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai teknologi tentu sangat erat kaitannya dengan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda ini saat ini merupakan pengguna teknologi informasi terbesar di Indonesia, dan kadang-kala mereka justru lebih canggih dalam pengoperasian teknologi, namun di sisi lain juga kadang-kadang luput dalam proses atau memahami bagaimana caranya mencegah agar tidak ada penyalahgunaan data pribadi. Narasumber kita yang terakhir adalah seorang pemuda dari generasi Z atau sering disebut Gen Z yang akan menyampaikan perspektifnya tentang pentingnya privasi dan keamanan data di internet. Beliau adalah Iwayan Atmanu Wira Pratana SH. Beliau adalah co-founder dari legalpartner.id. Mungkin saya sapa dulu, selamat sore. Bapak atau Mas, saya sapa ya, Mas Atmanu mungkin ya? Panggil beli aja. Panggil beli aja ya, beli Atmanu. Ya. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita simak pemaparan materi dari Bli Atmanu dalam 15 menit ke depan. Silakan. Pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman di LC Pradi. Terus saya ingin sedikitnya menyapa dosen saya, Bu Dr. Sagung, Pak Komang, dan Prof. Supancana. Jujur saya agak deg-degan nih. Di sini ada rasa-rasanya kayak ujian skripsi lagi nih. Ada Bu dosen saya. Dan juga sebenarnya saya udah dari 2020 kemarin itu mengikuti APPDI juga, tapi belum berkesempatan untuk ikut kelasnya Prof. Supancana. Mungkin ke depan Tengkara bisa ya Prof ya. Nah, jadi di sini agak berbeda ya teman-temannya sama Bapak Ibu. Mungkin pembicara-pembicara sebelumnya sudah menyampaikan dari sudut pandang akademis seperti apa, dari Pak Komang juga menyampaikan bagaimana biasanya praktik di lapangan, penyelesaian kasus atau isu tentang data pribadi dan privasi itu sendiri. Demikian pula kita dapat insight baru ya dari Prof. Supancana mengenai tanggung jawab pengelola data pribadi itu sendiri. Nah, di sini saya ingin ngobrol santai-santai sama teman-teman dan Bapak Ibu di sini. Jadi di situ ada sedikit meme saya dapat dari teman kemarin. Seenggaknya bisa jadi gambaran ya tentang isu yang akan kita bahas hari ini. Mungkin bisa next teman-teman. Oke. Perihal personal data dan privasi. Saya ingin sedikit cerita sebelum membahas ini lebih jauh. 2 bulan lalu, kalau tidak salah sebelum saya diajak sama dosen saya juga Pak Yudis dari Mojiza untuk berkolaborasi dalam acara webinar ini, saya sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu adik tingkat saya. Dia sekarang sebagai UI UX designer dan masih kuliah juga. Jadi kita ngobrol-ngobrol waktu itu tentang data pribadi. Karena waktu itu kalau nggak salah lagi hangat kasus kebocoran data BPJS. Bahkan termasuk nomor induk kependudukan Bapak Presiden kalau nggak salah waktu itu. Saya ngobrol-ngobrol sama dia. Tapi uniknya ya karena saya memang mungkin awam dan latar belakang saya memang dari Fakultas Hukum, saya cukup konservatif di sini dalam hal privacy dan data pribadi. Tapi teman saya Dana waktu itu memberi insight baru bahwa data personal data itu penting sekali dalam hal pengembangan perbaikan sistem, khususnya bagi dia mengatakan bahwa kecenderungan pengguna aktivitas pengguna yang berinteraksi dengan UI UX itu sangat penting untuk perbaikan personalisasi data desain yang sesuai dengan kebutuhan dan ketertarikan dari pengguna. Ya. Jadi agaknya dari situ saya melihat ada kemungkinan fenomena yang dilematis ya antara privasi dan fungsi data. Kalau mungkin di seminar-seminar ekonomi sering mengatakan bahwa big data atau data itu sebagai the new oil di internet. Ya.
Jadi dia memang memiliki nilai ekonomis di situ. Nah, kenapa saya katakan dia nampaknya agak bisa menciptakan suatu dilematis di situ? Karena saya ingat saya pernah baca artikel-artikel dari teman-teman Elsam, khususnya Pak Wahyudi Jafar, kalau nggak salah waktu itu beliau sempat menulis tentang perlindungan hak atas privasi di internet. Nah, bagi beliau konsep privasi itu adalah konsep yang sulit untuk dikesepakati. Bagaimana pandangan tentang pandangan kita tentang mana yang privasi, mana yang bukan privasi, dan mana yang bisa digunakan untuk pengembangan teknologi misalkan. Nah, ini cukup tergambar ya tentang perbedaan saya, pandangan saya dengan teman saya tadi, bahwa mungkin bagi dia yang memang seorang yang expert di bidang itu, dia menganggap personal data itu penting sekali untuk kerjaannya dia gitu teman-teman. Nah, tapi bagi saya rasa itu cukup riskan gitu. Nah, boleh dilanjut teman-teman, panitia. Nah, selanjutnya saya coba untuk mencari referensi juga mengenai data pribadi, dan saya temukan ada beberapa pemaknaan tentang data pribadi. Kalau kita lihat dari rancangan undang-undang RUU PDP, rancangan undang perlindungan data pribadi, seperti yang telah disinggung oleh pembicara sebelumnya, itu di Indonesia menggunakan istilah data pribadi. Sedangkan kalau di Amerika, khususnya di California, itu menggunakan istilah personal information atau personally identifiable atau PII. Nah, selanjutnya kalau di GDPR itu menggunakan istilah personal data itu sendiri. Nah, saya coba membandingkan pemaknaan ruang lingkup data pribadi menurut perbedaan peristilahan yang digunakan. Nah, kalau di RUU PDP seperti juga sudah disinggung tadi, secara ringkasnya ada dua yang saya lihat, ada data pribadi bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, yang umum itu kalau dilihat dari rancangannya, yang pertama meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Yang bersifat spesifik diantaranya ada data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Nah, mungkin ini yang tadi disinggung sama Bu Dokter tentang masih luasnya definisi data pribadi di RUU PDP. Selanjutnya dalam GDPR, secara sederhana bisa kita pahami, GDPR mendefinisikan personal data sebagai segala informasi yang berkaitan dengan natural person yang dapat teridentifikasi atau diidentifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Khususnya yang mengacu pada data-data pengenal seperti nama, identification number, data lokasi atau data lokasi, online identifier. Online identifier ini meliputi identitas online seperti email, username yang digunakan untuk berinteraksi di internet. Nah, yang menarik selanjutnya adalah saya temukan di CCPA. Jadi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen California, mereka menggunakan istilah personal information, di mana didefinisikan personal information itu sebagai informasi yang dapat mengidentifikasi, mengaitkan, mendeskripsikan, atau secara wajar dapat dikaitkan baik secara langsung maupun tidak langsung pada konsumen tertentu. Ya, sekilas nampak pemaknaan dari data pribadi, personal information atau personal data dari berbagai peraturan perundang-undangan nampak hampir sama. Namun yang menariknya di CCPA yang dipahami atau disepakati sebagai personal information juga termasuk di sana IP address, biometric information, internet browsing history, dan aktivitas kita di internet tentunya. Nah, selanjutnya yang saya juga temukan menarik dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen di California adalah mereka menjamin hak untuk berhenti atau datanya berhenti diperjualbelikan oleh
pengendali, kalau kita menggunakan istilah dalam undang-undang perlindungan data pribadi kita, di mana di situ ada diatur mengenai right to opt out of sale, di mana subjek data dapat mengajukan permohonan agar controller atau prosesor untuk menghentikan penjualan personal data dari subjek data itu sendiri. Nah, ini yang menarik bagi saya, yang mungkin menjawab tadi ya, kekhawatiran saya ketika kadang-kadang bahkan di kolom chat, di chat sama teman secara personal, membicarakan tentang sesuatu, kadang-kadang ntar muncul di sosial media lain iklan tentang hal itu gitu. Nah, ini rasanya menjadi kekhawatiran saya. Mungkin juga karena saya memang sangat awam dengan pengguna awam dalam hal personal data dan informasi ini. Jadi kekhawatiran ini mungkin berangkat dari ketidaktahuan saya bagaimana sistem itu bekerja. Nah, mungkin saya sih harap nanti dapat insight baru dari teman-teman yang jadi peserta, yang kebetulan mungkin expert atau memang membidangi perihal IT untuk bisa kita bahas persoalan-persoalan ini. Seberapa bahayakah, atau mungkin bisa di sharing bagaimana sih sebenarnya data kita itu dikelola, data kita itu di tracing dan lain sebagainya. Selanjutnya, karena nampaknya yang mengkhawatirkan ini nggak cuma saya, jadi saya coba untuk iseng-iseng bikin kuesioner beberapa hari kemarin. Setelah saya dikirim TOR oleh panitia, jadi saya ingin mengetahui persepsi dari teman-teman, setidaknya teman-teman saya, untuk untuk mengetahui persepsi mereka tentang isu ini. Teman-teman bisa di slide, di next slide. Nah, adapun kuesioner ini diikuti oleh 93 responden dengan rentang usia 17 sampai 32 tahun. Ada beberapa pertanyaan dasar dan pertanyaan mengenai tanggapan mereka terhadap isu yang sedang kita bahas hari ini. Di antaranya pertama berkaitan dengan penting atau tidaknya topik ini. Yang kedua, isu privasi dan keamanan data, apa yang menjadi concern teman-teman yang generasi muda, khususnya yang mengikuti kuesioner saya. Kedua, mengenai term and condition dan kebijakan privasi dari penyedia layanan. Lalu mengenai yang tadi sempat disinggung oleh Prof. Supancana juga mengenai lembaga pengawas, ada lembaga independen. Dan yang terakhir adalah mengenai pandangan mereka. Mungkin waktu kita 2 menit lagi, Blik. Oh ya, bisa, ya, siap. Oke, nah ini bisa di next slide. Nah, ada 3 hal yang utama, di sini nggak banyak sih teman-teman, nanti kita bisa bahas di diskusi lagi. Nah, ada 3 hal yang saya dapatkan dari hasil kuesioner tersebut. Yang pertama adalah opini terhadap keamanan data dan privasi bagi mereka. Lalu isu-isu yang mereka perhatikan dan apa yang mereka inginkan atau setidaknya ada ke depan untuk menanggulangi isu-isu ini. Nah, dari kuesioner yang saya sebar, 87,6% mengatakan ini persoalan yang sangat penting bagi mereka. Data yang serupa juga saya temukan di Databox tahun 2020, mereka menemukan bahwa kelompok usia 17 sampai 25 tahun itu paling khawatir sebenarnya sama data, keamanan data di internet. Mereka beranggapan bahwa data mereka tidak aman. Nah, di sini saya juga tanyakan, data-data apa sih sebenarnya yang nggak seharusnya kita share di media sosial dan nggak seharusnya dibagikan oleh kita sebagai pengguna maupun data controller untuk himpun untuk membantu memperbaiki layanan mereka. Di sini ada beberapa data yang mereka anggap penting seperti personal chat, nomor HP, alamat, karena belakangan sempat terjadi tren untuk membagikan data-data serupa seperti alamat, nama ibu kandung dan lain sebagainya, dan pada akhirnya mendapat perhatian dan ramai dibahas di berbagai situs diskusi. Nah, selanjutnya mengenai isu-isu yang diperhatikan. Selanjutnya. Nah, ada beberapa isu yang diperhatikan di sini. Yang pertama saya coba untuk berikan mereka pilihan terhadap isu-isu apa saja yang penting bagi mereka dari
data-data dari pilihan-pilihan yang saya berikan. Sebentar. Gambarnya agak nggak kelihatan ya. Jadi mungkin saya bisa bacakan Bapak Ibu dan teman-teman. Pertama yang saya tanyakan adalah terkait dengan oversharing. Di sini terlihat bahwa yang paling banyak juga oversharing untuk diperhatikan sebagai sesuatu yang penting untuk diperhatikan dan tidak dibagikan begitu saja. Terus berkenaan dengan revenge porn, di mana ini cukup menjadi hal yang dikhawatirkan ya bagi pengguna internet sekarang dengan pembagian konten-konten pornografi yang sebenarnya bersifat privat, yang umumnya itu korbannya adalah perempuan. Di sini saya juga ada data dari tahun 2018, Komisi Perempuan menyampaikan ada sedikit tidaknya 65 kasus, peningkatan kasus sebesar 67% dari tahun 2017 ke 2018 mengenai kasus revenge porn ini, di mana korbannya tentu lebih banyak adalah perempuan. Lalu seperti yang disampaikan juga oleh para pembicara sebelumnya, ada seperti kasus pinjaman online, paparazzi, lalu email spam dan telepon-telepon spam seperti itu, seperti penawaran dan sebagainya. Oke, bisa dilanjut. Oke, mungkin lagi sedikit. Nah, di sini saya juga tanyakan apa yang menjadi, selain yang saya sampaikan menjadi perhatian atau isu penting bagi mereka untuk dalam kasus perlindungan data pribadi. Nah, sebenarnya nampaknya tidak jauh berbeda dari yang saya sampaikan sebagai bentuk pertanyaan. Yang juga menjadi perhatian adalah pembagian data ke pihak ketiga untuk penawaran iklan. Mungkin bisa lanjut biar lebih cepat. Nah, ada juga saya tanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kasus-kasus yang pernah mereka alami. 3 paling banyak diantaranya adalah pinjaman online, terus pornografi dan paparazzi. Ini banyak sekali, mulai dari dijadikan jaminan, terus ada juga yang mengeluhkan karena dia sudah menguploadnya di close friend di Instagram, lalu tiba-tiba rame di tempat lain, terus berkaitan juga dengan pornografi yang saya sampaikan. Terus perihal term and condition, ini next saja. Itu isunya adalah banyak yang sebenarnya tidak membaca term and condition-nya, tapi juga ada sebagian yang membaca. Tapi alasan yang tidak membaca adalah karena memang tidak ada pilihan selain tidak menyetujui. Terus berkenaan dengan itu ada juga berbagai masukan mengenai term and condition ini. Mungkin bisa langsung next. Next saja ini. Nah, saya juga menanyakan hal yang paling penting di sini adalah mengenai lembaga independen atau lembaga pengawas. Nah, lembaga pengawas di sini nampaknya generasi muda itu lebih menyetujui adanya lembaga pengawas ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mungkin dari yang disampaikan Prof. Kancana tadi, nampaknya dari pemangku kebijakan kurang berkenan untuk membentuk lembaga pengawas atau lembaga independen ini. Tapi kalau kita lihat dari data yang saya himpun, kuesioner yang saya bagikan, nampaknya sebagian besar itu menginginkan adanya lembaga pengawas ini. Next. Nah, ini saya akan bacakan sedikit masukan-masukan dari ya teman-teman dari generasi muda berkaitan dengan apa yang mereka harapkan. Dan ini sih sebenarnya poin utama dari materi yang saya sampaikan. Karena kita ingin melihat persepsi anak muda dan bagaimana keinginan mereka, perbaikan mereka yang diharapkan. Yang utama, yang paling banyak adalah tentang lembaga independen. Namun tidak hanya terbatas dari itu, ada juga yang menyampaikan mekanisme pelaporan kebocoran data, pelanggaran privasi, dan lain sebagainya itu diharapkan ada mekanisme yang satu pintu. Jadi kadang kita Bapak Ibu meskipun kita dekat dengan teknologi, kita juga bingung ketika terjadi misalkan scam atau kita diduplikasi profil kita dan lain sebagainya. Kadang masih banyak yang tidak begitu memahami bagaimana upaya hukum yang bisa ditempuh. Oleh karenanya banyak berpikir sebaiknya dibikin gitu loh.
dibikin suatu mekanisme tertentu sehingga nanti aplikasi atau penyedia layanan-layanan yang tersedia itu terintegrasi di situ di data. Jadi ketika terjadi pelanggaran privasi, jadi bisa dilaporkan di situ dengan mekanisme yang mungkin bisa dikondisikan. Selanjutnya berkait dengan term condition, ini menarik bahwa ada salah satu teman saya sudah minta izin kemarin untuk menyampaikan namanya. Teman saya di kampus sebenarnya, beliau adalah Gary Gunawan. Beliau menyampaikan bahwa untuk terkait dengan term and condition tadi, karena banyak yang menganggap bahwa dan menyetujui begitu saja term and condition itu, karena memang memerlukan layanan, dan di satu sisi juga tidak ada pilihan untuk tidak menyetujui ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh penyedia layanan. Nah, disampaikan bahwa oleh beliau sebaiknya ada pengawasan aplikasi-aplikasi dari luar khususnya yang seringkali tidak taat dengan regulasi. Kemudian banyak PSE lingkup privat yang belum mendaftarkan diri sebagai PSE di Kominfo. Kemudian bagaimana implementasinya pasca mengantongi PSE, dan mirisnya bagi beliau, PSE lingkup publik yang notabene milik pemerintah malah banyak yang belum terdaftar PSE. Nah, selain itu bagi hal yang diperhatikan oleh beliau juga klausula baku pada term and condition seringkali menjebak pengguna dengan redaksi yang menjelimet, multitafsir. Oleh karenanya usulannya dia seharusnya kebijakan privasi dan ketentuan layanan ini diwajib dicek sebelum dapat dipergunakan. Jadi secara sederhana beliau menyampaikan agar diberikan juga suatu mekanisme term and condition atau kebijakan privasi oleh penyedia layanan itu dicek dulu oleh lembaga tertentu. Nah, ini mungkin bisa dinaungi oleh lembaga independen atau lembaga pengawas yang semoga dibentuk ya oleh pembentuk undang-undang. Nah, ini salah satu mekanisme kontrol yang bisa dijadikan tambahan, terutama guna mencegah atau langkah preventif kita untuk terjadi kebocoran data dan pelanggaran privasi tersebut. Di Atmanu nampaknya ya, kita dibatasi oleh waktu. Apakah mungkin mau diselesaikan dulu? Mungkin sedikit ya, ada satu dua hal yang penting sekali, soalnya bagi saya agak sayang untuk tidak disampaikan pandangan-pandangan teman-teman berkaitan dengan solusi-solusi yang dapat diambil. Salah satunya terkait dengan paparazi tadi yang juga banyak, diharapkan ke depan perangkat-perangkat kita itu terutama handphone bisa nanti diregulasikan agar suara kameranya tidak dimatikan seperti diberlakukan di beberapa negara, lalu dibentuk juga lembaga partisipasi masyarakat untuk membuat komunitas yang berkonsentrasi untuk menumbuhkan literasi digital, keamanan digital dan lain sebagainya. Dan satu lagi yang menarik, mohon maaf, Mbak, karena banyaknya kasus kebocoran data, hacking lembaga-lembaga pemerintah, ada yang menyampaikan sebaiknya dibikin suatu upaya untuk menguji setiap situs atau layanan untuk dapat dihack gitu. Jadi mungkin ini apakah bisa dilaksanakan, mungkin bisa kita diskusikan nanti ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya.